Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Andri Turis Power Upload Cocosal yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Yang pasti diboleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pastinya tetap semangat terus untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan buat kamu semua jangan lupa yang baru aja gabung, baru aja melihat channel gue, langsung disabret dan langsung di share ya. Karena di sini gue bakal membagi informasi ya, informasi selain mereaction juga sambil kita belajar dulu ya tentang yang namanya sejarah dan salah satunya ini yang bakal gue reaction, yaitu banyak banget permintaan, bukan banyak sih, ada beberapa permintaan dari teman-teman semua ya, yaitu kisah karomah Sultan Al-Malikul Saleh. Wow, siapa tuh Sultan Al-Malikul Saleh? Gue sendiri juga belum tahu siapa ya, tapi ini di sini ada ada kisahnya. Kisah karomah Sultan Malikul Saleh itu dari ceramahnya Kiai Haji Idrus Ramli ya. Penasaran kan? Yuk kita reaction bareng-bareng aja. Kita mulai 1, 2, dan 3. Nah ini dia nih ya, ini sambil belajar tentang yang namanya sejarah ya, karena kita jangan pernah puas. Dakwah sang ustadz, Masya Allah. Kerajaan pertama, Wait, ini kerajaan wait, kurang besar ya suaranya ya, kita besarin dulu. Oke. yang berperan penting menyebarkan Islam kepada bangsa kita adalah kerajaan Samudra Pasai. Ulangi. Kerajaan pertama, salah satu kerajaan yang berperan penting menyebarkan Islam kepada bangsa kita adalah kerajaan Samudra Pasai. Masya Allah, merinding. Kerajaan pertama yang menyebarkan agama Islam yaitu adalah kerajaan Samudra Pasai. Wow. Yang didirikan oleh Sultan Al-Malikus Saleh. Masya Allah, ternyata di Aceh Sultan Utara. Itu kerajaan pertama. Dan kerajaan ini, kerajaan Al-Malikus Saleh ini memang setelah tahun 600 Hijriah. Jadi 600 tahun kemudian baru bangsa kita masuk Islam secara berangsur-angsur. Masya Allah. Hingga akhirnya pada abad ke-10 Hijriah. Jadi selama 400 tahun, dalam masa Masya Allah, 400 tahun mayoritas bangsa kita ini sudah masuk Islam. Masya Allah. Secara mayoritas. Yang tidak masuk Islam ini kira-kira sisa 5%. Yang 95% bangsa kita masuk Islam. 500 tahun. Masya Allah. Jadinya kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan pertama yang menyebarkan agama Islam yang dipimpin oleh Sultan Al-Malikul Saleh. Dan ternyata Sultan Malikul Saleh ini adalah seorang sultan ya, seorang sultan dari kerajaan Samudra Pasai. Masya Allah. Kemudian 2 tahun yang lalu saya undangan ceramah di Aceh Utara. Karena pagi-pagi tidak ada acara, ceramahnya malam hari. Nanti ceramah lagi malam lagi. Pagi-pagi saya oleh panitia diajak ziarah ke makam Al-Malikus Saleh. Masya Allah. Masya Allah. Sampai di depan makam Al-Malikus Saleh, panitia yang bawa saya, Tengku Zulfadli, bilang pada orang-orang di sana, orang-orang masyarakat yang rumahnya sekitar makam. Kata beliau, ini ada tamu dari Jawa, seorang kiai yang terkenal. Akhirnya orang-orang berkumpul. Saya merasa heran dibilang terkenal, karena orang sana gak ada yang kenal saya. Masya Allah. Katanya terkenal, tapi kok gak ada yang kenal. Mungkin terkenal menurut yang kenal. Bagi yang tidak kenal, belum terkenal. Setelah berkumpul di situ, lalu orang-orang cerita, orang-orang sekitar makam itu. Apa ceritanya? Cerita tentang musibah tsunami tahun 2004. Masya Allah.
Apa ceritanya? Kata mereka, tahun 2004 mungkin adik-adik belum lahir waktu itu. Sudah? Saya udah lahir. Sudah Pakai. lahir? Udah lahir saya Sudah pakai. ya? Nah, saya kira belum. Lahir tapi masih kecil lah. Masya Allah. Masih TK atau umur berapa. Nah, tahun 2004 terjadi gempa bumi di Aceh yang cukup lama. Setelah gempa bumi, lalu gelombang tsunami, air laut masuk ke darat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan air laut ini masuk ke dalam rumah-rumah. Anehnya di makam Al-Malikus Sholeh, di kuburan Al-Malikus Sholeh tidak dimasuki air. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal tidak ada tembok yang menghalangi. Subhanallah. Allahu akbar. Akhirnya apa? Karena khawatir terjadi gelombang tsunami susulan, orang-orang sekitar 49 orang yang rumahnya ada di sekitar makam yang sudah dimasuki air berkumpul di makam Al-Malikus Sholeh. Masya Allah. Mengapa berkumpul? Takut ada tsunami lagi. Dan memang betul, kira-kira 30 menit kemudian gelombang tsunami yang lebih besar datang lagi. Ombak gelombang tingginya 30 meter. Masya Allah. Ini masjid ini berapa meter? Ini nggak sampai 30 meter. Masya Allah. Jadi yang gue tangkap dari cerita dari Kiai Haji Idrus Ramli ini ya, ketika terjadinya tsunami itu ya warga itu berkumpul di makam Sultan Al-Malikul Saleh gitu kan ya. Karena kenapa gitu kok? Karena pas terjadinya gelombang tsunami itu air tidak masuk sama sekali ke makam Sultan Al-Malikul Saleh. Jadinya warga ini berinisiatif untuk berkumpul di situ, takutnya nanti ada gelombang susulan, dan ternyata memang benar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini mungkin ke atas kira-kira 15. Jadi air laut tingginya 30 meter datang menerjang. Masya Allah. Setelah air laut ini masuk ke darat, lalu kembali lagi, apa yang terjadi? Rumah-rumah masyarakat Aceh sekitar pantai semuanya rata dengan tanah. Allahu Akbar. Saudara-saudara kita Islam kira-kira hampir 300.000 meninggal dunia kena tsunami. Dan yang aneh, subhanallah, 49 orang yang berkumpul di makam itu selamat. Masya Allah. Mengapa selamat? Setelah air ini dekat dengan makam, air ini pecah, minggir, membelah, tidak sampai menyerang makam, semuanya selamat. Mengapa dijaga? Al-Malikus Sholeh ini adalah seorang raja. Beliau ini bukan hanya raja tapi seorang ulama. Jadi apa ya? Gue secara pribadi ini mendengarkan cerita ini nih, Kiai Haji Idrus Ramli ini ya, dia bisa berbicara seperti ini karena tadi di awal dia datang ke sana dan dia ngobrol ibaratnya gitu ya, sharing dengan warga sekitar yang berada di makam Sultan Al-Malikul Saleh. Dan ini benar-benar kisah nyata, dan ini karomah Sultan Al-Malikul Saleh, Masya Allah, benar-benar sangat luar biasa gitu. Allahu Akbar. Dan ini gue sambil mendengarkan, gue sambil berimajinasi, menggambarkan gitu yang terjadi ketika waktu itu gitu kan, sambil menggambarkan aja, berimajinasi. Dan tadi dikatakan ketika memasuk air itu, ketika mau memasuki makam Al-Malikul Saleh, terpecah menjadi dua. Subhanallah kan. Allahu Akbar. Ini adalah salah satu karomah yang sangat luar biasa. Ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para ulama. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Beliau ini ahli di dalam bidang tafsir. Beliau juga ahli di dalam bidang fikih. Dan beliau bersama kerajaannya menyebarkan Islam kepada bangsa kita. Mungkin karena jasa-jasa itu, beliau walaupun sudah meninggal, kuburannya dijaga oleh Allah.
Tsunami tahu kalau ini adalah makamnya orang besar, gak Masya boleh Allah. digali. Ah, Masya Allah. Masya Allah ya. Ini sangat luar biasa, ini sangat apa namanya, dengan cerita-cerita seperti ini yang bikin gue menyentuh, bukan agak menyentuh ya, menyentuh banget gitu ya, dengan karomah-karomah para ulama yang terdahulu gitu. Subhanallah. Soalnya bukannya hanya satu saja ulama-ulama yang dari Aceh itu yang pernah gue reaction dan gue pernah berbagi info kepada kalian semua, dan ini salah satu termasuk sejarah juga. Gue mereaction juga karena gue pengen tahu gitu kan, gue pengen tahu kejadian-kejadian dan karomah-karomah ulama di masa lalu itu seperti apa, dan ternyata kan ini menggambarkan sosok ulama yang sangat soleh banget ya. Secara logikanya coba deh difikirkan, menggunakan logika kalian ya, ketika kita balik lagi, bukannya kita mengingat ini ya, bukannya kita flashback ke belakang mengingat tentang kejadian tsunami, itu bukan ya. Ini cuman mengambil intisari dari kejadian tsunami pada waktu itu ya. Gelombang pertama tsunami itu datang, tidak airnya itu tidak memasuki ke makam Sultan Al-Malikul Saleh. Ketika warga setempat melihatnya, dan akhirnya ke 39 40 orang itu berkumpul di makam Al-Malikul Saleh, berpikir takut terjadi ada gelombang yang kedua alias gelombang susulan, dan ternyata 30 menit kemudian memang benar-benar datang yang begitu besar. Tapi apa yang terjadi ya, dengan izin Allah ya. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Ketika air tsunami itu mau memasuki makam Al-Malikul Saleh dan terbelah menjadi dua. Semuanya rumah yang ada di sekitar makam Al-Malikul Saleh itu rata, dan orang yang berkumpul di makam Sultan Al-Malikul Saleh itu selamat. Masya Allah. Subhanallah. Ya, seperti itulah ya. Kita benar-benar harus mencintai para ulama ya. Ulama itu adalah pakunya negeri. Ya, cintailah para ulama ya. Ingat nih. Kalau buat secara gue pribadi ya, gue sangat miris ketika melihat saudara-saudara sesama muslim itu saling sikut-sikutan, saling bermusuhan ya. Janganlah seperti itu ya. Karena menurut gue pribadi, semua umat muslim itu adalah bersaudara. Selama, ingat garis bawah, selama syahadatnya masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Beda pemahaman, beda pemikiran bukan berarti kita harus saling membenci, benar nggak ya? Oke, thank you semuanya. Gue Andri Turis, untuk pamit dengan kalian semua. Amigos para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, I love you all.